Muhasabah hanya kepadanya pasti kita akan kembali. Saudaraku, semua milik Allah Azza wa Jalla dan semua akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah lah kembali semua makhluk. Quran Surat An-Nur 42. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di memberikan keterangan, maksudnya adalah Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi. Allah Azza wa Jalla yang memberikan rezeki pula kepada langit dan bumi. Allah Azza wa Jalla juga yang mengatur langit dan bumi. Allah Azza wa Jalla mengaturnya secara syar'i dan qadari. Artinya semua harus tunduk pada aturan syariat Allah Azza wa Jalla dan semua yang Allah Azza wa Jalla tetapkan itu pasti terjadi. Di bumi ini tempat kita beramal, sedangkan di akhirat adalah tempat amalan kita itu dibalas. Sehingga dalam lanjutan ayat disebutkan, dan kepada Allah lah kembali semua makhluk, artinya kepada Allah Azza wa Jalla tempat kita kembali dan kita akan dibalas. Lihat tafsir As-Sa'di, halaman 600-601. Saudaraku, balasan manusia akan nampak pada catatan amal dan timbangan amal. Dalil yang menunjukkan adanya timbangan amal pada hari kiamat diantaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Anbiya 47. Dalam firman Allah Azza wa Jalla lainnya disebutkan, dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Quran Surat Al-Qoriyah 6-11. Saudaraku, dalam penjelasan para ulama ada beberapa pendapat manakah yang ditimbang dalam mawazin, timbangan, pada hari kiamat. Ada beberapa pendapat yang ditimbang adalah 1. Amal itu sendiri, 2. Catatan amal, 3. Pahala dari amalan, 4. Pelaku amal itu sendiri. Lihat Ma'arij Al-Kabul 3:1022-1024. Dalil yang menunjukkan bahwa manusia akan menerima catatan amal adalah firman Allah Azza wa Jalla. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Quran Surat Al-Haqqah 19, juga dalam firman Allah Azza wa Jalla. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Quran Surat Al-Haqqah 25. Begitu juga yang menerima kitab dari sisi belakang punggungnya seperti disebut dalam firman Allah Azza wa Jalla. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang. Quran Surat Al-Insyiqaq 10. Juga dalam hadits dari Aisyah radhiyallahu anha, ia ketika itu mengingat neraka, lantas ia menangis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya saat itu, apa yang membuatmu menangis? Aisyah menjawab, aku mengingat neraka lantas aku menangis. Apakah kalian akan mengingat keluarga kalian pada hari kiamat? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, ada 3 keadaan seseorang tidak akan mengingat siapapun pada hari kiamat. 1. Ketika di sisi mizan, timbangan, sampai seseorang mengetahui timbangannya ringan ataukah berat.
2. Ketika berada pada sisi kitab, catatan amal, ketika dikatakan, ambillah, bacalah kitabku ini, sampai ia mengetahui apakah catatannya diambil dari sisi kanan, ataukah sisi kiri, atau dari belakang punggungnya. 3. Ketika berada di sirat, jembatan, yang dibentangkan di atas jahanam. Hadis riwayat Abu Daud, nomor 4755, Tirmidzi, nomor 2235. Hadits ini disahihkan oleh Syaikh Al-Albani. Saudaraku, dalam masalah garis bawah hisab garis bawah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dimaksud hisab adalah ditimbangnya amal kebaikan dan kejelekan. Termasuk dalam hal ini ada munakasyah garis bawah, perhitungan amal baik dan jelek secara rinci. Hisab garis bawah yang dimaksud sebelumnya adalah penampakan amalan pada pelakunya dan akhirnya ia mengenal amalnya sendiri. Oleh karena itu para ulama Ahlus Sunnah berselisih pendapat mengenai orang kafir, yaitu apakah orang kafir dihisab ataukah tidak. Yang jelas garis bawah hisab garis bawah itu ada, yaitu amalan itu dihitung dan ditampakkan. Namun garis bawah hisab garis bawah bagi orang kafir bukan maknanya kebaikan mereka dibalas pada hari kiamat lalu dibandingkan dengan kejelekannya. Daru Ta'arud Al-Aql 5/229 dinukil dari tafsir Syekhul Islam Ibnu Taimiyah 6/489. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menyatakan, setiap hamba pasti memiliki kejelekan. Dalam kehidupan kita selaku hamba pasti punya kekurangan. Seandainya bukan karena pemaafan dari Allah terhadap kesalahan-kesalahan kita dan Allah menerima amal kita, tentu kita akan binasa. Karena dalam hadits disebutkan, siapa yang menghadapi munakasyah, perhitungan hisab secara rinci, maka ia tentu akan disiksa. Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah Allah mengatakan, adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini, inilah yang dimaksud dengan garis bawah al-ard garis bawah, penampakan amal. Namun jika amal tersebut garis bawah nukisya garis bawah dihisab rinci, tentu akan disiksa. Jami Ar-Rasail 1/150 dinukil dari tafsir Syekhul Islam Ibnu Taimiyah 6/489. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa mempersiapkan bekal amal terbaik menuju akhirat untuk meraih ridha-Nya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab.